Jadi teman-teman, ini itu sebenarnya sudah dibungkus dengan kain pocong ya. Tapi ketika dia ini meninggal, jaringnya itu terbang masuk ke dalam kuburan dan membaliknya, menggantikan kain pocongnya tersebut, kain kafan ya teman-teman ya. Dan ini dia menggunakan jarik seperti ini. Kayak jarik ini sering digunakan untuk tapian kayak gini loh. Nah, ini tujuannya itu untuk mempengaruhi semua orang ya. Jadi setiap ucapannya, entah itu benar ataupun salah, akan selalu didengar oleh orang yang berjumpa dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. X teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian semua yang ada di rumah selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Dan ini teman-teman, Mr. X itu berada di sini. Ini tempat yang lumayan seram dan angker. Ini tuh di sini tuh sering kayak ada jarik ya, jarik terbang gitu. Nah, kata mitos dari warga itu jarik terbang itu milik dari seseorang ya, seseorang ibu yang cukup terkenal ya. Jadi jarik itu nggak pernah dicuci dan nggak pernah lepas dari tubuhnya. Nah, ini katanya itu ya, jarik itu digunakan untuk berwibawa ya. Jadi dia itu adalah seorang wanita yang memang sudah memimpin gitu ya, untuk bermimpin, tapi memimpin kayak zaman dahulu itu sebuah kayak bukan kerajaan lagi tapi sebuah desa gitu teman-teman. Tapi desanya itu cukup makmur ya, dan semua tunduk kepada dia gitu teman-teman. Dan ini yang cukup dianehkan, kok jarik itu hingga sekarang itu sudah tidak pernah, maksudnya itu tidak pernah pergi dari tempat ini gitu teman-teman. Bahkan ya nggak semua orang dewasa, anak kecil pun sering melihat jarik itu terbang kanan kiri gitu. Nah, ini kenapa gitu saya juga nggak tahu, tapi mudah-mudahan jarik itu sih nggak jahat ya. Dan sementara ini nggak ada korbannya gitu teman-teman ya, cuman membuat orang takut untuk melintasi perkebunan ini ya. Jadi perkebunan ini itu jarang dilintasi oleh warga gitu teman-teman. Dikarenakan apa? Ya dikarenakan oleh warga itu ini menakutkan katanya. Nah, ini yang menyebabkan Mr. X itu tergerak hatinya untuk ke pekarangan ini gitu teman-teman. Dan ini yang berani menginjak tanah ini itu hanya pemiliknya. Dan kenapa pemiliknya itu katanya nggak pernah melihat, kalau itu dia bilang mitos. Dan tanah ini sudah mau dijual tapi nggak ada yang mau, karena mitosnya seperti itu. Jadi mereka itu takut gitu teman-teman, takutnya itu berlebihan gitu. Dan ini nggak pernah dijual, ini hanya diwariskan turun temurun. Jadi dari dulunya itu ya mungkin ini memang nggak pernah dijual, turun temurun dari yang pemilik jarik itu teman-teman, yang terbang itu. Nah, temurun ke cucunya, karena nggak ada yang mau membeli tanah ini gitu teman-teman. Padahal tanah ini cukup luas ya, ada 500 ubin ya. 500 ubin itu berarti setengah hektar gitu teman-teman, dengan harga yang sangat murah ya. Padahal tanah ini dijual per ubinnya ya, per ubin berarti 14 meter sekian gitu ya. 14 meter sekian itu dengan harga hanya 600.000, tapi nggak ada yang berani ya. Kalau uang Mr. X itu banyak, pasti sudah Mr. X beli ini tanah ya. Ini dempel loh teman-teman sama jalan besar ya, tapi nggak ada yang mau beli karena mitosnya seperti itu. Makanya Mr. X itu kesini, mudah-mudahan ya tanah ini bisa terbebas dan bisa laku dijual, uangnya bisa bermanfaat ya untuk keperluan pemiliknya gitu teman-teman. Mungkin segera kita langsung aja ya menuju ke lokasi ya. Mungkin tempat ini tuh yang paling disukai oleh jarik tersebut ya. Dan Mr. X pun yakin ya, kayaknya sih lokasi jariknya itu di sebelah sana ya. Kalau di sini tuh ada sosok di sana. Halo. Halo. Iya. Di mana? Ya, benar tebakan saya. Saya merasa kayak ada di sebelah sana. Kenapa saya bisa tahu? Ya tadi saya melihat ada terbangan jarik ya. Mungkin jika
kalian ada yang melihat kayak terbang srit di belakang ya ketika saya opening ya. Kalau kalian nggak pasti ada gitu teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini mohon maaf ya teman-teman ya, misalnya kurang agresif ya, karena ini dari kemarin ya, ini sudah dipijat tapi belum sembuh ya. Karena pertarungan ini Mr. X sampai jatuh kayak gini, sakit sekali ya, sampai ke leher ya, mungkin agak nengok sedikit kayak gini agak susah. Jadi saya mohon maaf ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dari sini sih aman ya, aman, nggak ada sesuatu yang unik. Astagfirullahaladzim. Loh, kok deket banget? Di situ lagi. Hey, hey, deket banget kamu. Saya pikir masih jauh di sana. Kok deket banget di sini? Auranya deket banget lagi. Hey, kok caranya seperti ini? Baik. Oh, jadi ini kamu. Kenapa kamu nggak pakai kain pocong? Dari sananya emang seperti ini udah. Jangan dong, jangan mau. Oh, jadi teman-teman, ini itu sebenarnya sudah dibungkus dengan kain pocong ya. Tapi ketika dia ini meninggal, jaringnya itu terbang masuk ke dalam kuburan dan membalutnya, menggantikan kain pocongnya tersebut, kain kafan ya teman-teman ya. Dan ini dia menggunakan jarik seperti ini. Oh, kamu ingin dilepas? Kenapa? Apa nggak nyaman? Hah? Stop. Enggak. Kenapa? Oh, seperti itu. Astagfirullahaladzim. Jangan berontak. Jangan. Kalau makin berontak ya, ini kalian akan makin kencang. Ya, nanti saya akan bantu kamu untuk kamu terbebas ya. Iya. Bisa diceritakan dahulu, kenapa kamu menggunakan jarik ini, untuk apa? Hah? Oh, gitu. Jadi ini bukan jarik asli. Oh. Jadi teman-teman, ternyata ya jarik ini ya yang membuat ibu ini meninggal juga ya. Jadi dia harus memakainya terus meskipun mandi ya, ataupun apa, jarik ini nggak boleh lepas dari tubuhnya. Dan dia sempat melepaskan jarik ini dari dalam, maksudnya bukan dari dalam, dari lekatan tubuhnya. Maka jarik ini parah ya, dia itu langsung kayak menutup ya, membekam bagian wajahnya hingga dia itu sesak napas dan dia meninggal karena jarik ini ya. Ini jarik ya, dia lakukan, bukan dia lakukan, dia minta itu dengan cara yang tidak wajar gitu teman-teman. Kayak jarik ini sering digunakan untuk tapian kayak gitu loh. Nah, ini tujuannya itu untuk mempengaruhi semua orang ya. Jadi setiap ucapannya, entah itu benar ataupun salah, akan selalu didengar oleh orang yang berjumpa dengan dia ya. Kayak kalian mungkin mau pemilihan DPR atau apa ya, kalian cukup, apalagi di sekarang era teknologi ya, hanya cukup mengiprahkan, oke teman-teman, ini saya akan berjanji ya, saya akan mengeluarkan kartu sakti atau kartu apa itu ya, atau kartu goib gitu teman-teman. Nah, itu semua akan percaya
Begitu teman-teman. Ya. Mungkin ada yang berjanji, saya akan memperbaiki jalan ini. Saya akan membuat semuanya gratis ya. BBM gratis seumur hidup ya. Kalau ngisi, tapi perginya harus bayar gitu teman-teman. Ya. Iya, saya akan membantu kamu. Sebenarnya kamu itu Sendiko. Ya. Stop. Bahkan ya teman-teman ya, sampai berhubungan intim pun kain ini nggak boleh lepas ya teman-teman ya. Jadi ibu ini mengatasinya gimana? Ya buat alas gitu teman-teman. Buat alas ya untuk di atas kasur, lalu dia tidur di atasnya untuk melakukan hubungan intim dengan suaminya gitu teman-teman. Nggak boleh lepas ya. Kamu dapat kain ini dari siapa? Jadi teman-teman, dia dapat kain ini dari sebuah mimpi ya. Mimpi itu masuk ke dalam dirinya dan dia mengambilnya itu di bawah air terjun, dan kain ini nggak bisa basah meskipun terkena air terjun ya. Bahkan kain ini bisa terbang, dia bisa naik di atas kainnya. Begitu teman-teman. Terus kalau saya bebaskan kamu, terus kain ini akan kemana? Akan mengejar kamu lagi atau tidak? Terus Oke, baik. Saya akan bantu kamu. Ya, tapi dengan satu syarat ya teman-teman. Dan saya minta dengan satu syarat. Iya, kamu tahu kan syaratnya apa? Baik. Oke, kalau kamu setuju, saya akan bebaskan kamu. Ya. Bismillah. 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 Allah Akbar. 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 Ini teman-teman, saya akan melepaskan ya. Ini nggak tahu ikatannya pakai apa, tapi saya akan mencoba melepaskannya. Tapi ini nggak terikat loh teman-teman. Bismillah. Allah. Allah. La ilaha illallah Rasulullah. Terlepas. Bismillah. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hah? Astagfirullah. Astagfirullah. Allah Akbar. Hah? Ini lucu. Bisa seperti ini? Astagfirullah. Astagfirullah. Gawat ini kainnya. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, ini kain agak sedikit berbahaya ya. Jadi ini jangan sampai jatuh di tangan orang lain. Kalau di tangan orang lain ini sangat berbahaya. Oke, saya sudah membebaskan kamu ya. Kamu pergi ke alammu ya. Dan saya akan mengikat kain ini supaya tidak ikut bersama kamu, supaya kamu itu bisa tenang ya. Ini sudah terlalu lama kamu diikat oleh kain ini, dan saya akan memaku kain ini kembali ke tempat asalnya, dan saya akan menutupinya supaya tidak ada orang yang mengambilnya lagi ya. Baik. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kain. Saya akan paku kamu di sini. Saya akan amankan kamu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Tadi terbang, lihat ya mas ya, terbang terus jatuh lagi ya. Astagfirullahaladzim. Ini kain, bukan sembarang kain. Astagfirullahaladzim. Wangi sekali baunya teman-teman ya. Jadi ini jarik ya. Jadi jarik ini jangan sampai digunakan untuk ya menutupi jenazah. Nanti kasihan jenazah yang baru. Dan juga jangan sampai disalahgunakan oleh orang lain teman-teman. Nanti kalau digunakan oleh orang lain, nauzubillah min dzalik, jarik ini bisa berbahaya. Ini tadi dia bilang ya, dia sempat hamil ya, sempat hamil dan anaknya yang pertama itu meninggal. Jadi jarik itu masuk ke dalam kemaluan si ibu tadi ya, ke dalam kemaluan lewat sini, dan dia menarik paksa bayi tersebut ya. Jadi bayi yang pertama ya, dan yang kedua selamat, dan yang ketiga nggak selamat gitu teman-teman. Jadi dia mungkin akan mengambil lagi nanti yang kelima gitu. Mungkin yang jumlahnya ganjil akan selalu diambil. Astagfirullahaladzim. Ini jarik yang sangat berbahaya. Ini rasanya gimana ya kalau jarik ini masuk ke kemaluan wanita terus ngambil. Ini jarik hidup teman-teman. Astagfirullahaladzim. Jarik hidup. Astagfirullah. Ini jangan sampai jatuh di tangan orang lain. Kamu harus nurut kepada saya ya. Kalau enggak saya akan bakar kamu. Saya tahu kamu itu bukan jarik ya. Sebenarnya ini jika dilihat ya teman-teman, ini bukan jarik tapi jubah emas ya. Jubah emas. Ini ada tulisannya, tapi tulisannya itu bukan tulisan Indonesia, Jawa, bukan. Tapi di sini ada tulisan Chinese. Ya, jika kalian bisa melihat ini, tentunya kalian akan ingat ya, ini jubah yang pernah diambil oleh Pisutong. Kalian ingat nggak? Waktu di film ada kan? Nah, seperti itu teman-teman. Ini bisa merubah bentuk ya. Bahkan ini nanti bisa berubah menjadi bentuk ya seperti jas atau apa gitu, sesuai dengan eranya gitu teman-teman. Era sekarang mungkin semua orang menggunakan jas ya, maka ini bisa menjadi jas gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim ya. Jadi hati-hati, yang megang ini itu harus orang suci teman-teman. Jika bukan orang suci, dia akan celaka seperti ibu yang menggunakan jarik ini ya. Kenapa Pisutong bisa mengambil ini? Karena dia itu suci, nggak pernah melakukan zina, nggak pernah melakukan hubungan ya. Dia itu seperti membujang gitu terus teman. Dan ketika dia, saya sih nggak tahu dia udah menikah atau belum. Mungkin ketika dia menikah, dia membuangnya di bawah air terjun, ataupun ketika dia meninggal, ini ada di air terjun gitu teman-teman. Dan ini saya akan lempar tidak di dunia ini supaya manusia tidak melihatnya. Dan ini juga jika dipegang oleh bangsa jin yang akan celaka gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ini sesuatu yang
berbahaya ya. Jangan sampai ada yang menyentuhnya ya, kecuali orang yang benar-benar bisa menguasai jarik ini ya. Ini juga Mr. X ya, belum tentu bisa menguasai ini dengan waktu yang lama ya, karena tenaga manusia itu terbatas, kecuali benar-benar orang yang suci ya. Mungkin ketika orang itu bayi atau gimana bisa buat gendong bayi, tapi buat bayinya bisa, tapi orang tuanya yang nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Kamu bisa bicara, teman-teman. Astagfirullah, saya luar biasa, amazing. Bisakah kamu menunjukkan wujud asli kamu? Wujud asli kamu? Oh, tidak mau teman-teman. Jika dia menunjukkan wujud aslinya yang berjubah emas, maka mata saya, mata kameramen saya ya, dan orang yang mungkin sedang bergadang melihat ini akan dibutakan gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini segera saya amankan ya teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu. Jika kalian ya ingin sukses ya, jangan sampai kalian melakukan hal yang di luar nalar gitu teman-teman. Mungkin jika kalian ingin mendapatkan kesuksesan, maka gunakan dengan otak cerdas kalian, jangan dengan hal goib ya. Karena setiap sesuatu yang digunakan dengan hal goib itu akan berakibat buruk gitu teman-teman ya. Kayak Mr. X ini berhubungan dengan hal goib, tentunya Mr. X bisa diserang oleh hal goib. Beda dengan kalian yang di rumah gak pernah berhubungan dengan hal goib, maka kalian akan aman ya. Jadi jangan pernah berani mencoba hal-hal yang di luar nalar gitu teman-teman, untuk kalian yang tidak berpengalaman gitu teman-teman. Dan teman-teman ya, saya harap kalian itu hindari segala macam bentuk yang tidak masuk akal ya, bentuk yang merusak ya, merusak kepercayaan diri kalian. Astagfirullahaladzim. Lebih baik kalian itu berdoalah ya. Jika menginginkan kasta, menginginkan jabatan, menginginkan segalanya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu jelas akan dikabulkan ya. Akan dikabulkan, tinggal nunggu waktunya saja, dan tinggal nunggu kalian benar-benar siap untuk mendapatkannya ya. Jika kalian misalkan ingin uang 2 atau 10 miliar atau 100 triliun, maka kalian akan mendapatkannya, tapi tunggu jika kalian mampu mengelola uang tersebut ya. Jika sampai meninggal kalian tidak bisa mendapatkannya, maka kalian akan mendapatkannya di surga teman-teman ya. Di surga memang tidak butuh uang, tapi kita digantikan dari sekian triliun itu yang kita minta dengan khusyuk, digantikan dengan sesuatu yang lebih berharga lagi dari hal tersebut ya teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu Mr. X undur diri, karena ini makin lama makin panas teman-teman ya. Sebelum tangan Mr. X terbakar, jadi saya harus amankan ini ya. Saya harus paku ini di bawah air terjun dan saya harus menutupinya ya teman-teman. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mas.